mengejar ilmu sejak dini, semangat tak terbendung. Selamat datang para pencari keunggulan. Kita memulai perjalanan inspirasi agung ini dengan melihat sosok seorang anak bernama Ibnu Sina yang pada usia sangat muda sudah menunjukkan ketajaman dan dahaga ilmu yang luar biasa. Kisahnya bukan tentang bakat bawaan yang ajaib, melainkan tentang niat yang membara dan fokus yang intens. Banyak di antara kita menunda pencarian ilmu atau keahlian baru dengan alasan usia, merasa sudah terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru, atau justru merasa terlalu muda untuk serius. Ibnu Sina menghancurkan batasan mental semacam itu. Sejak ia mampu memegang pena, ia memegang buku dengan intensitas seorang jenderal, memegang strategi perang. Pesan kunci dari kehidupan awal Ibnu Sina adalah, usia bukanlah penghalang untuk memulai pencarian ilmu yang serius. Jika kita ingin menguasai suatu bidang, jangan tunggu besok. Jangan tunggu momen yang tepat. Momen yang tepat adalah saat ini. Kecepatan belajar yang diperlihatkan Ibnu Sina adalah cerminan langsung dari intensitas, fokus, dan kemauan kerasnya. Ia membaca, mengulang, dan merenungkan teks-teks filsafat dan kedokteran yang bahkan orang dewasa pun sulit memahaminya. Ia pernah berkata, "Aku menyadari suatu masalah. Kemudian, aku membacanya berulang kali, hingga ia tertanam dalam pikiranku. Lihatlah, itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah proses penanaman yang pasti akan menghasilkan buah." Untuk menjadi ahli di bidang apapun, kita harus bersedia melakukan pengulangan yang berprinsip. Kita harus bersedia menginvestasikan waktu yang tidak terlihat oleh orang lain. Motivasi bukanlah menunggu percikan api, melainkan menjadi kayu bakar yang siap menyala kapan saja. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menyelam lebih dalam ke lautan ilmu. Lepaskan mentalitas penundaan. Mulailah dengan semangat tak terbendung hari ini. Semangat itulah yang mendorong seorang anak muda yang haus ilmu untuk tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga menyusunnya menjadi karya monumental. Bayangkanlah, Ibnu Sina, sang pemuda jenius, tidak puas hanya dengan menjadi seorang pelajar yang baik. Ia bertujuan untuk menjadi master, sebuah otoritas yang mengubah wajah dunia. Setelah menaklukkan berbagai disiplin ilmu di usia remaja, ia memilih satu bidang untuk dicurahkan seluruh daya dan pikirannya, ilmu pengobatan. Inilah pelajaran terbesar yang kedua. Keunggulan sejati datang dari penguasaan mendalam di bidang tertentu. Karya agungnya, Al-Qanun, Fitsip, atau Kitab Hukum Pengobatan, adalah cerminan dari prinsip ini. Itu bukanlah sekadar buku, melainkan ensiklopedia komprehensif yang menyatukan seluruh pengetahuan medis dari berbagai peradaban, yang kemudian disistematisasikan, diuji, dan diperluas oleh kecerdasannya sendiri. Kitab Hukum Pengobatan menjadi rujukan utama ilmu pengobatan di Timur dan Barat selama hampir 7 abad. Ini adalah bukti kekuatan fokus dan spesialisasi. Banyak di antara kita mencoba menjadi segalanya bagi semua orang. Kita menyentuh banyak hal, tetapi menguasai hanya sedikit. Kita menjadi tahu sedikit tentang banyak hal. Bukan tahu segalanya tentang satu hal yang penting. Keahlian yang sejati menuntut pengeboran yang mendalam, bukan hanya pencangkulan di permukaan. Jika kita ingin suara kita didengar, jika kita ingin kontribusi kita dikenang, kita harus menjadi otoritas di ranah kita. Kita harus membangun karya utama kita sendiri. Sebuah keahlian yang begitu padat dan tak tertandingi, sehingga ia menjadi referensi, standar emas bagi generasi mendatang. Ibnu Sina mengingatkan kita, kesehatan adalah dasar dari segala bentuk kebahagiaan. Tanpa itu, kebahagiaan tidak akan terwujud. Dan dalam konteks profesi dan panggilan hidup kita, karya utama kita adalah kesehatan karir kita, kesehatan pengetahuan kita. Pilih pilar kita, tanamkan diri kita di sana, gali hingga kita menyentuh sumber airnya. Setelah kita meletakkan fondasi ilmu yang kokoh, barulah kita akan merasakan kekuatan sesungguhnya dari keunggulan yang tidak hanya diakui, tetapi juga mengubah dunia. Jadilah pendiri bidang kita, bukan sekadar pengikut. Setelah berhasil mendominasi bidang pengobatan dengan karya besarnya yang menjadi rujukan selama ratusan tahun,
Apakah Ibnu Sina berpuas diri di sana? Sama sekali tidak. Seorang jenius sejati tidak pernah membatasi dirinya pada satu bidang. Pesan kunci ketiga dari keagungan Ibnu Sina adalah ilmu sejati tidak terkotak-kotak. Karya besar Ibnu Sina yang kedua adalah Kitab Penyembuhan atau Al-Shifa. Judulnya saja sudah mengandung misteri. Mengapa seorang dokter terhebat di dunia justru menulis sebuah kitab tentang filsafat, logika, matematika, dan metafisika, dan menyebutnya sebagai penyembuhan? Karena bagi Ibnu Sina, penyakit yang paling berbahaya bukanlah yang menyerang tubuh, melainkan yang menyerang pemahaman dan pikiran. Penyembuhan sejati datang dari memiliki pandangan hidup yang utuh, yang holistik. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Kembangkan pikiran yang mampu menghubungkan sains dan seni, spiritualitas, dan logika. Jangan biarkan diri menjadi spesialis yang picik, yang hanya menguasai satu celah pengetahuan sementara buta terhadap luasnya alam semesta. Ia seolah berkata, ketahui diri, dan kita akan mengetahui segalanya. Untuk mencapai keunggulan yang abadi, kita harus menjadi jembatan antara teori dan praktik, antara hati dan akal, kehidupan yang utuh, seimbang antara pekerjaan, refleksi, dan spiritualitas. Adalah penyembuhan terbaik bagi jiwa yang lelah karena hiruk-pikuk dunia. Jangan hanya fokus pada apa yang kita kerjakan, tetapi fokuslah pada siapa diri kita saat mengerjakan itu. Apakah jiwa kita tenang? Apakah akal kita jernih? Apakah tindakan kita selaras dengan keyakinan kita? Jika kita menguasai ilmu, tetapi jiwa kita gersang, maka kita hanyalah mesin penghitung yang dingin. Tetapi jika kita menyatukan kecerdasan dan kearifan, maka kita akan menjadi sumber cahaya. Seorang manusia utuh, yang mampu membawa penyembuhan kemanapun ia melangkah, jadilah penyembuh. Tidak hanya bagi orang lain, tetapi yang terpenting, bagi jiwa diri sendiri. Tetapi bagaimana seorang manusia, tanpa bimbingan guru yang konstan, tanpa kurikulum yang terstruktur, bisa mencapai kedalaman ilmu sedemikian rupa? Jawabannya terletak pada kekuatan diri. Kisah Ibnu Sina adalah kisah tentang revolusi pendidikan personal. Ia mempelajari sebagian besar ilmu, termasuk filsafat yang paling kompleks, secara mandiri. Ia mencari, ia membaca, ia menguji, dan ia memaksa otaknya untuk mencerna konsep yang bahkan membuat guru Garunia angkat tangan. Ini adalah panggilan yang sangat pribadi dan dramatis. Motivasi sejati harus datang dari dalam. Di tengah keterbatasan sumber daya dan pergerakan, di tengah tantangan politik dan kesehatan, ia tidak pernah menjadikan ketiadaan guru sebagai alasan untuk berhenti. Bagi banyak orang, kegagalan menemukan mentor adalah akhir dari pencarian. Bagi Ibnu Sina, itu adalah awal dari inisiatif yang heroik. Disiplinnya bukanlah disiplin yang dipaksakan dari luar, melainkan disiplin yang lahir dari rasa haus yang mendalam. Ia tidak menunggu instruksi. Ia menciptakan kurikulumnya sendiri. Ia tidak menunggu persetujuan. Ia mencapai pemahamannya sendiri. Bayangkan betapa sunyinya perjuangan itu. Hanya ada dia, tumpukan buku, dan cahaya lampu minyak yang berkedip di tengah malam. Ia menggunakan pikirannya sebagai laboratorium, dan buku-buku sebagai guru pribadinya yang paling setia. Inilah pembeda antara orang yang hanya ingin tahu, dan orang yang ingin menguasai. Orang yang ingin tahu akan bertanya, "Siapa guruku?" Orang yang ingin menguasai akan bertanya, "Apa yang harus aku kuasai? Dan bagaimana aku bisa mempelajarinya sendirian?" Jika perlu, jika kita bergantung pada guru, kita akan terikat pada kecepatan mereka. Jika kita bergantung pada institusi, kita akan terikat pada kurikulum mereka. Tetapi jika kita bergantung pada kemauan diri kita, kecepatan kita tidak terbatas. Ibnu Sina mengajarkan, pikiran adalah sayap yang memungkinkan kita terbang menuju pengetahuan. Saatnya kita mengambil kendali penuh atas pendidikan diri kita. Saatnya kita menumbuhkan disiplin baja. Saatnya kita menyadari bahwa inisiatif adalah kunci yang akan membuka pintu pengetahuan yang paling terkunci sekalipun. Jangan mencari guru, jadilah pencipta dari perjalanan pembelajaran diri sendiri. Dan setelah mengambil alih kemudi pendidikan,
Apa langkah selanjutnya menuju keagungan? Itu adalah harga yang harus dibayar. Harga keunggulan tidak tercantum dalam buku, tetapi terbayar dalam jam-jam yang tidak disaksikan orang lain. Di bawah sinar rembulan yang sunyi. Inilah kisah tentang melek malam. Sebuah praktik suci yang membedakan Ibnu Sina dari orang biasa. Jika kita ingin mencapai keagungan, harus ada waktu yang dikorbankan. Bagi Ibnu Sina, malam bukanlah waktu untuk beristirahat dari ilmu, melainkan waktu untuk bertempur dengan ilmu. Saat dunia terlelap, saat pikiran manusia lain melemah dalam tidur, ia justru menyalakan lampu minyaknya dan memasuki arena intelektual yang paling intens. Ia pernah menyatakan, "Aku tidak pernah tidur satu malam penuh tanpa membaca atau menulis." Ini bukan hanya tentang begadang, ini adalah tentang dedikasi yang melampaui batas normal manusia. Ini adalah tentang menolak kemewahan istirahat demi kemewahan pengetahuan. Ini adalah tentang pengorbanan yang dilakukan secara konsisten. Malam demi malam, tahun demi tahun, kita hidup di dunia yang sering merayakan kerja cerdas dan meremehkan kerja keras. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa untuk mencapai level otoritasnya, kita memerlukan keduanya. Kerja cerdas menuntun pada cara belajar yang benar, tetapi kerja keras yang tak kenal lelah adalah yang memberikan keunggulan jam terbang yang tak tertandingi. Pikirkan kembali jam-jam yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Pikirkan kembali malam-malam yang terbuang. Ibnu Sina menggunakan setiap jam itu sebagai modal untuk membangun warisan yang bertahan melampaui kematiannya. Dedikasi yang melampaui batas normal adalah pembeda antara baik dan unggul. Jika kita ingin hasil yang luar biasa, kita harus bersedia melakukan upaya yang luar biasa. Jika kita ingin melampaui pesaing, kita harus mencari jam-jam hening, di mana kita bisa membangun keunggulan tanpa gangguan. Karya agung tidak pernah lahir dari kenyamanan. Temukan malam kita. Jadikan waktu sepi itu sebagai waktu paling produktif. Karena di saat itulah, tanpa suara dunia, kita bisa mendengar suara pengetahuan berbisik, dan kita bisa mencapai keagungan yang tidak terganggu. Ibnu Sina menghadapi musuh yang paling menakutkan bagi setiap pencari ilmu, kebuntuan intelektual. Saat ia tenggelam dalam kompleksitas metafisika Aristoteles, ada babak-babak tertentu yang menolak untuk dipahami. Ia membaca satu kitab, Metafisika, sebanyak 40 kali, tanpa benar-benar menangkap inti permasalahannya. Ini adalah momen kegagalan, momen frustrasi yang menghancurkan. Pesan paling heroik dari kisah ini adalah, ketika dihadapkan pada masalah yang buntu, jangan menyerah. Di titik terendah itu, ketika pikiran terasa seperti tembok, Ibnu Sina tidak membiarkan diri ditelan oleh keputusasaan. Apa yang ia lakukan? Ia kembali ke dasar, mengulang, dan yang paling penting, ia memberi waktu bagi pikirannya untuk mencerna kebenaran itu. Ia bahkan mencari solusi di luar buku, melalui doa dan refleksi mendalam, meminta agar kunci pemahaman itu diberikan kepadanya. Dan suatu pagi, keajaiban itu terjadi. Sebuah ide, sebuah koneksi, sebuah pemahaman utuh, tiba-tiba menerangi kegelapan pikirannya. Solusi tidak selalu datang saat kita memaksanya. Seringkali, solusi termudah adalah yang paling sulit ditemukan. Karena kita terlalu fokus pada yang rumit, ini mengajarkan kita seni merenung. Setelah kerja keras, setelah pengulangan yang tak terhitung, kita harus berani mengambil jeda. Beri ruang bagi pikiran bawah sadar untuk bekerja. Biarkan benih-benih ilmu yang telah kita tanam berakar dan tumbuh dalam ketenangan. Jika kita merasa mandek hari ini, jika masalah terasa terlalu besar, jangan menambah tekanan. Justru, kembali ke dasar, ulangi prinsip-prinsip yang paling sederhana, dan kemudian, diamlah. Seringkali, pintu yang kita cari sudah terbuka, tetapi kita terlalu sibuk mendorong dinding. Kemenangan atas kebuntuan tidak selalu datang dari serangan yang lebih keras, melainkan dari kesabaran untuk menunggu pencerahan yang datang setelah usaha yang tulus. Teruslah bekerja, teruslah mengulang, dan yang terpenting, belajarlah untuk merenung. Karena dari renungan yang dalam itulah, Ibnu Sina tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga membangun sebuah jembatan logika yang kokoh
untuk menyeberangi lautan kebodohan di zamannya. Banjir informasi dan keyakinan tanpa dasar juga mengancam pemahaman yang jernih untuk membedakan biji-bijian kebenaran dari sekam keraguan. Ibnu Sina menggunakan senjata intelektual paling tajam. Logika? Ia adalah ahli waris pemikiran filsuf terdahulu, tetapi ia tidak hanya menelan mentah-mentah. Ia mengasah, memurnikan, dan menerapkan logika untuk membedah setiap masalah medis, filosofis, dan metafisis yang ia temui. Ini adalah perintah dramatis untuk zaman kita. Ajarkan diri untuk menganalisis informasi, bukan hanya menerimanya mentah-mentah. Kita hidup dalam lautan data yang tak terbatas, di mana setiap suara mengklaim sebagai kebenaran. Tanpa logika yang kuat, kita akan hanyut, menjadi korban dari informasi palsu, klaim yang tidak berdasar, dan emosi yang manipulatif. Ibnu Sina mengajarkan bahwa logika adalah pelayan sejati kebenaran. Logika bukanlah sekadar alat filsafat, ia adalah peta jalan pikiran. Ia adalah proses yang memungkinkan kita melihat hubungan subabokibat yang tersembunyi, mengidentifikasi premis yang salah, dan membangun kesimpulan yang tak terbantahkan. Jika kita ingin menjadi master dalam bidang apapun, kita tidak cukup hanya menghafal fakta. Kita harus mampu merangkai fakta itu menjadi sebuah argumen yang tak terpecahkan. Kita harus mampu melihat kerangka di balik daging. Ketika kita belajar, jangan hanya bertanya, apa ini tanyakan, mengapa ini benar, dan mungkinkah ini salah paksa diri untuk meribik-robik informasi, menguji setiap sendinya, dan menyatukannya kembali hanya jika ia terbukti kokoh. Jadilah seorang arsitek pikiran yang teliti, bangun jembatan logis kita sendiri, yang akan membawa kita dari kebingungan menuju kejernihan mutlak. Hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa semua ilmu yang kita kumpulkan berdiri di atas fondasi kebenaran yang tak tergoyahkan. Gunakan akal sebagai pisau bedah yang tajam. Setelah logika membersihkan jalan, setelah kita menguasai bidang spesialisasi, muncul sebuah pertanyaan dramatis. Apakah ilmu yang kita miliki menjadikan kita manusia yang lebih baik, atau hanya menjadi gudang fakta yang dingin? Ibnu Sina menolak keras batasan. Ia bukan hanya dokter, ia adalah filsuf, astronom, ahli matematika, ahli logika, dan bahkan seorang penyair. Ia tidak puas dengan satu dimensi. Ia mengejar keunggulan multidimensi. Ini adalah warisan yang paling menantang. Jangan puas hanya dengan satu keahlian. Banyak di antara kita memilih jalur aman, hanya mengasah satu keahlian untuk memastikan kenyamanan. Tetapi Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa manusia itu diciptakan untuk tumbuh secara keseluruhan. Ilmu sejati harus melayani tujuan yang lebih besar, menyatukan kedalaman spesialisasi dengan keluasan wawasan. Ia mencontohkan konsep insan kamil, manusia yang sempurna, sosok yang memiliki pena di tangan untuk mencatat sains, tetapi juga memiliki cahaya di hati untuk memandu moral dan spiritualitas. Bagaimana kita menggunakan keahlian kita? Apakah pengetahuan kita hanya memperkaya diri sendiri, atau apakah itu menjadi alat untuk kebaikan umat manusia, sebagai cerminan dari filosofi yang lebih tinggi? Jika kita seorang pemimpin, kita perlu kepekaan penyair. Jika kita seorang ilmuwan, kita perlu ketajaman logika. Jika kita seorang profesional, kita perlu kedalaman refleksi seorang filsuf. Sains, spiritualitas, dan etika harus seimbang. Jangan biarkan diri terperangkap dalam kotak sempit definisi profesi. Ambil risiko untuk mempelajari hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan. Seringkali, terobosan terbesar dalam satu bidang datang dari wawasan yang dipetik dari bidang yang sama. Sekali berbeda, jadilah sosok yang lengkap. Jadilah utuh, karena hanya manusia yang berani mengejar keunggulan di segala sisi, yang mampu meninggalkan warisan yang benar-benar abadi. Jangan hanya menjadi pekerja yang baik. Jadilah manusia agung yang karyanya adalah cerminan dari jiwa yang paripurna. Tetapi, di tengah pengejaran ilmu yang tak kenal lelah, di tengah tekanan politik dan tuntutan penciptaan karya, bagaimana Ibnu Sina menjaga mesin kecerdasannya agar tidak hangus terbakar? Kini kita masuk ke ranah yang paling penting, sekaligus paling sering diabaikan. Kesehatan batin.
sebagai seorang dokter terhebat. Ibnu Sina memahami bahwa penyakit fisik seringkali berawal dari kegelisahan jiwa. Tubuh dapat diobati dengan obat-obatan, tetapi siapa yang akan menyembuhkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ambisi yang berlebihan? Pesan yang menggema dari ruang perenungannya adalah prioritaskan ketenangan batin. Ia melihat jiwa bukan sebagai entitas abstrak semata, melainkan sebagai faktor penentu utama dalam kesehatan fisik dan intelektual. Ia menyadari bahwa penyakit yang paling berbahaya bukanlah penyakit fisik yang kasat mata, melainkan penyakit jiwa yang tidak disadari stres, kecemasan, dan ketidakseimbangan batin. Jika kita mencoba mengejar keunggulan multidimensi tanpa fondasi batin yang kokoh, kita akan runtuh. Semua pencapaian akan terasa hampa. Jiwa yang sehat adalah pondasi produktivitas yang sejati. Ambillah contoh seorang pasien yang ia sembuhkan bukan dengan ramuan obat, melainkan dengan memanipulasi pikirannya, mengubah ketakutan dan keyakinannya. Ini menunjukkan kekuatan dramatis dari hubungan antara pikiran dan tubuh. Kita mungkin memiliki perpustakaan ilmu di otak, tetapi jika jiwa bergejolak, semua ilmu itu akan sia-sia. Untuk terus menulis karya besar kita sendiri, kita harus memastikan bahwa kita tidak menjadi pasien pertama yang diabaikan. Carilah waktu untuk refleksi. Cari sumber ketenangan di tengah badai aktivitas. Jangan biarkan pengejaran tujuan luar merampas kedamaian dalam diri. Obat bagi jiwa bukanlah mencari cara untuk lari dari masalah, melainkan mencari titik hening di dalam diri, di mana kebijaksanaan sejati bersemayam. Karena pada akhirnya, karya terbesar yang akan kita ciptakan bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan keseimbangan jiwa yang terpancar dari hidup. Namun, ilmu yang seimbang haruslah ilmu yang terbukti. Kedamaian batin tidak akan berarti tanpa validasi nyata di dunia yang keras. Sebagai seorang dokter dan ilmuwan, Ibnu Sina menolak untuk menjadi filsuf yang hanya duduk di menara gading. Ia adalah seorang pionir yang berani, yang menempatkan setiap teori yang ia pelajari di bawah ujian yang paling ketat, eksperimen. Inilah warisan yang berani. Keberanian untuk mencoba dan menguji hipotesis adalah mesin kemajuan. Ilmu pengobatan yang ia wariskan tidak hanya didasarkan pada buku-buku kuno. Ia meletakkan dasar bagi metode ilmiah yang kita kenal sekarang dalam praktik medis. Observasi yang teliti, pengujian, dan verifikasi. Ia ingin tahu apakah ini benar-benar bekerja pada manusia nyata. Ini adalah tantangan yang dramatis bagi kita yang sering tenggelam dalam rencana, teori, dan ide di kepala. Sebuah teori tanpa bukti adalah sebuah bangunan tanpa dasar. Berapa banyak dari kita yang memiliki ide brilian, namun takut untuk melangkah keluar dan mengujinya di pasar yang kejam? Berapa banyak dari kita yang terus-menerus merencanakan, tetapi tidak pernah mengambil risiko untuk bertindak? Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu sejati tidak diperoleh melalui meditasi semata, melainkan melalui gesekan dengan kenyataan. Ia mendorong kita untuk tidak hanya menjadi pembaca yang baik, tetapi juga menjadi praktisi yang berani. Jika kita ingin karya kita mengubah dunia, kita harus bersedia kotor. Kita harus bersedia gagal dalam percobaan pertama, kedua, dan bahkan ke-10. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan data penting yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Tinggalkan zona nyaman spekulasi. Masuklah ke laboratorium kehidupan. Uji keyakinan, uji rencana, uji ide-ide, karena hanya melalui aksi nyata dan eksperimen berulang, kita akan mengubah pengetahuan dari sekadar keyakinan menjadi kekuatan yang terbukti dan tak terbantahkan. Namun, setelah mencapai keahlian tertinggi dan menciptakan karya yang mengubah dunia, apa yang mendorong Ibnu Sina untuk terus berkarya hingga akhir hayatnya? Jawabannya adalah rasa haus yang tidak terpuaskan. Ia telah mencapai puncak pengobatan dan filsafat, tetapi ia tidak pernah berhenti belajar. Di mata seorang genius, setiap pencapaian hanyalah dasar untuk pendakian berikutnya. Keberhasilan adalah stasiun, bukan tujuan akhir. Inilah prinsip yang paling keras, paling sulit diikuti. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Kita sering terjebak dalam perangkap kepuasan diri,
Setelah meraih gelar, setelah mencapai target, kita cenderung melambat. Percaya bahwa kita sudah tahu cukup. Ibnu Sina mengajarkan bahwa bagi seorang pencari keagungan, rasa puas adalah awal dari kemunduran. Haus ilmu adalah motor penggerak pencapaian yang sesungguhnya. Itu adalah api suci yang tidak mengizinkan kita berdiam diri. Ia menantang kita dengan retorika yang tajam. Jika kita berhenti mencari, kita berhenti menemukan. Pikirkan ini secara dramatis. Bahkan setelah menulis kitab yang menjadi rujukan selama ratusan tahun, Ibnu Sina terus membaca, mengoreksi, dan merevisi pemikirannya sendiri. Ia tidak takut untuk mengakui bahwa pemahaman hari ini mungkin akan disempurnakan oleh pemahaman esok. Ini membutuhkan kerendahan hati seorang pelajar, digabungkan dengan ambisi seorang penakluk. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita belum tahu segalanya, dan ambisi untuk mengejar apa yang belum kita ketahui. Jadi, lihatlah, pencapaian hari ini bukan sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai penanda buku di babak awal. Dorong batas diri. Pelajari keahlian lain. Baca buku yang paling menantang yang dapat kita temukan. Jangan biarkan diri menjadi fosil hidup, terhenti dalam kejayaan masa lalu. Teruslah bergerak, teruslah bertanya. Sebab ketidakpuasan intelektual yang membara itu secara alami akan membawa kita pada sebuah konfrontasi dramatis. Konfrontasi dengan konsensus. Ibnu Sina bukan hanya seorang penyusun, tetapi juga seorang penantang. Ia berani menantang pandangan medis kuno yang telah diyakini selama berabad-abad. Pandangan yang diajarkan oleh para pendahulu yang dihormati. Ketika ia menemukan bukti dan logika yang bertentangan, ia berdiri tegak, siap menanggung risiko kritik dan penolakan. Inilah momen kebenaran bagi setiap genius. Beranilah membela kebenaran, meskipun itu minoritas. Masyarakat seringkali menghargai keseragaman dan kenyamanan. Mereka menekan individu yang berani membawa ide radikal atau temuan yang mengguncang status quo. Untuk menjadi Ibnu Sina di bidang kita harus memiliki keyakinan yang begitu kokoh pada temuan, sehingga kita siap menjadi suara tunggal di tengah paduan suara keraguan. Ia mengajarkan sebuah prinsip yang tegas. Jangan takut untuk mengubah pikiran, tetapi takutlah untuk tetap berpegang pada kebodohan. Ini menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ini menuntut integritas intelektual yang murni. Kita harus memiliki proses berpikir yang begitu teliti dan teruji, sehingga ketika kita berbicara, kata-kata membawa beban kebenaran. Bukan hanya opini pribadi. Pikirkan tentang bidang kita sekarang. Apakah ada dogma yang kita tahu salah, tetapi kita terlalu takut untuk menantangnya? Apakah ada praktik yang tidak efisien, tetapi kita ikut saja karena semua orang melakukannya? Jika kita hanya mengikuti arus, kita tidak akan pernah menemukan pantai baru. Sejarah hanya mencatat nama-nama yang berani membelokkan arah sungai pemikiran. Mulai hari ini, kembangkan ketegasan dalam pendapat yang didukung oleh bukti dan logika. Jadilah mercusuar kebenaran. Jangan biarkan kenyamanan sosial membungkam kebenaran yang telah kita temukan dengan kerja keras. Jadilah pendobrak, bukan pengikut setia. Namun, perjalanan menjadi pendobrak jarang sekali mulus. Justru, kisah Ibnu Sina dipenuhi dengan gejolak dramatis, pengasingan, intrik politik, bahkan penahanan. Bagaimana mungkin seorang yang hidup dalam ketidakpastian politik dan ancaman masih bisa menghasilkan karya-karya abadi yang luar biasa? Inilah rahasia para genius sejati. Mengubah penderitaan menjadi kekuatan kreatif. Ketika keadaan memaksanya melarikan diri, ia tidak menjadikan pelarian sebagai alasan untuk berhenti menulis. Ketika ia dipenjara dan diasingkan, Ibnu Sina tidak menenggelamkan diri dalam kemarahan atau keputusasaan. Sebaliknya, ia menggunakan momen-momen sulit itu sebagai waktu untuk fokus dan berkarya tanpa gangguan. Pesan yang membakar dari fase hidupnya ini adalah, gunakan masa-masa sulit sebagai waktu untuk menghasilkan. Banyak di antara kita membiarkan kesulitan menjadi alasan untuk menunda atau menyerah. Kita menunggu kondisi yang ideal, keuangan yang stabil, atau lingkungan yang tenang. Ibnu Sina mengajarkan
bahwa kondisi ideal itu adalah sebuah mitos. Kondisi ideal adalah kondisi yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Terlepas dari kekacauan di luar, ia membuktikan dengan setiap baris yang ia tulis di balik jeruji besi atau saat melarikan diri, bahwa buku terbaik sering ditulis di masa-masa tergelap. Penderitaan adalah pemurnian. Ia menghilangkan gangguan-gangguan kecil dan membiarkan esensia itu tujuan hidup kita bersinar dengan jelas. Ketika kita kehilangan kenyamanan, kita dipaksa untuk kembali ke keahlian inti kita. Kita dipaksa untuk bertahan hidup melalui apa yang benar-benar kita kuasai. Jangan biarkan badai kehidupan menghancurkan semangat kreatif kita. Biarkan badai itu justru mempertajam fokus kita. Lihatlah kesulitan yang kita hadapi hari ini, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ruang isolasi yang kejam, namun efektif. Ruang isolasi yang memaksa kita untuk berhadapan dengan diri sendiri dan menghasilkan karya terbaik, bebas dari kebisingan dunia yang dangkal. Jadikan setiap pengasingan menjadi perpustakaan pribadi kita. Namun, bagaimana mungkin Ibnu Sina, di tengah kondisi pelarian dan tekanan, mampu menyerap dan menyimpan ilmu yang begitu luas, sehingga ia bisa menulis ensiklopedia dari ingatannya? Rahasianya adalah teknik memori yang intensif. Kisah ini membawa kita ke dalam kamar kerja sang genius, mengungkapkan bahwa kecerdasannya yang luar biasa bukanlah sekadar anugerah, melainkan hasil dari metode yang brutal dan efektif. Ia tidak hanya membaca, ia menggunakan teknik pembacaan berulang, perenungan mendalam, dan yang paling heroik, menulis ulang ide rumit dengan bahasanya sendiri untuk memastikan informasi itu menyatu dengan darah dan pikirannya. Inilah rahasia para master. Memori yang tajam adalah senjata yang dapat ditempa. Kita sering mengeluh tentang lupa atau kesulitan belajar, tetapi kita jarang menerapkan disiplin. Seperti yang ditunjukkan Ibnu Sina, ia menjadikan proses belajar sebagai ritual yang memaksa otaknya untuk menciptakan jalur saraf baru yang permanen. Ia menyadari bahwa informasi yang hanya dibaca sekali adalah informasi yang mudah menguap. Hanya dengan konfrontasi berulang dan aktif membacanya hingga 40 kali, merenungkannya hingga fajar, barulah informasi itu berubah dari data eksternal menjadi kebijaksanaan internal. Pikirkan pikiran kita sebagai sebuah perpustakaan. Jika kita hanya meletakkan buku secara acak, kita tidak akan pernah menemukan apapun. Ibnu Sina menyusun perpustakaannya dengan sempurna, memastikan setiap informasi memiliki tempat dan dapat diakses kapan saja. Ia seolah berkata, pikiran yang terstruktur adalah perpustakaan yang tak terbatas. Jika kita ingin mempercepat pembelajaran, hentikan kebiasaan membaca pasif. Jadilah pelajar yang agresif. Tantang teksnya, tuliskan kembali intisarinya tanpa melihat buku. Uji diri sendiri secara kejam. Jangan hanya mengumpulkan informasi, jadikan informasi itu bagian dari diri kita. Karena di saat-saat kritis, saat kita tidak memiliki buku, yang akan menyelamatkan kita hanyalah keahlian yang telah tertanam kokoh di dalam ingatan. Tempa memori kita menjadi baja yang tajam dan tak terlupakan. Tetapi, setelah kita memiliki senjata intelektual yang begitu kuat, setelah kita menguasai ilmu hingga ke akar-akarnya, sebuah pertanyaan moral yang dramatis harus dijawab. Untuk apa semua kekuatan ini? Ibnu Sina hidup di tengah godaan kekuasaan politik dan kekayaan pribadi. Sebagai dokter kerajaan yang paling dicari, ia memiliki akses tak terbatas pada kemewahan dan pengaruh. Namun, ia selalu kembali pada satu prinsip utama. Tujuan ilmu bukanlah untuk kesenangan, tetapi untuk manfaat. Inilah sumpah suci setiap pencari ilmu sejati. Pengetahuan membawa tanggung jawab besar. Keahlian yang kita kumpulkan, keunggulan yang kita perjuangkan di tengah malam, semua itu bukanlah milik pribadi untuk dibanggakan. Itu adalah amanah yang harus digunakan untuk meringankan penderitaan, untuk meningkatkan pemahaman, dan untuk kebaikan umat manusia. Jika kita seorang dokter, apakah kita menggunakan ilmu untuk menyembuhkan semua orang, atau hanya mereka yang mampu membayar mahal? Jika kita seorang pemimpin, apakah kita menggunakan kecerdasan untuk membangun
atau untuk menghancurkan. Seorang jenius tanpa etika hanyalah senjata berbahaya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa etika dan ilmu adalah dua sayap yang harus bekerja bersama. Jika salah satunya lumpuh, penerbangan kita menuju keagungan akan sial-sial. Dia menuntut kita untuk jujur. Apakah ambisi kita didorong oleh keinginan untuk diakui, atau didorong oleh hasrat untuk melayani? Tanggung jawab pengetahuan itu berat, tetapi di sanalah letak kemuliaannya. Ilmuwan sejati tidak hanya mencari tahu bagaimana dunia bekerja, tetapi juga bagaimana dunia seharusnya diperlakukan mulai hari ini. Ukur pencapaian bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang telah kita berikan dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh keahlian. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang mengganggu setiap hati yang ambisius. Setelah semua upaya dan etika, bagaimana kita memastikan bahwa hidup kita benar-benar berarti? Sina memberikan jawabannya melalui warisan yang ia tinggalkan. Ratusan karya yang bukan hanya ditulis, tetapi dipahat untuk keabadian. Ia tidak hanya ingin hidup lama, ia ingin hidup selamanya melalui kontribusinya. Ini adalah panggilan yang mendesak dan dramatis, fokus pada karya yang berkelanjutan dan bernilai global. Kita sering terlalu fokus pada kecepatan dan popularitas instan, padahal nilai sejati terletak pada kedalaman dan keabadian sebuah karya. Ibnu Sina memahami bahwa bukan berapa lama kita hidup, tetapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Ia menantang kita untuk melihat melampaui hidup kita sendiri. Apakah karya yang kita buat hari ini akan tetap relevan, tetap menginspirasi, dan tetap bermanfaat 100 tahun dari sekarang? Pilih bidang kita, dan gali begitu dalam, bangun begitu kokoh, sehingga karya menjadi monumen yang berdiri tegak melawan badai waktu. Ibnu Sina seolah berbisik dari masa lalu. Biarkan karya-karya berbicara. Ketika lidah telah diam, ini bukan tentang mengejar ketenaran. Ini tentang memberi nilai yang tidak bisa dihancurkan oleh perubahan zaman. Ini tentang membuat keputusan hari ini untuk menghasilkan karya utama. Sebuah keahlian yang begitu fundamental, sehingga ia akan terus mengajari dan menyembuhkan. Bahkan, setelah kita tiada, pikirkan setiap jam yang kita investasikan, setiap baris yang kita tulis, setiap keputusan yang kita buat, sebagai material untuk membangun legasi kita. Pastikan fondasinya adalah kebenaran, atapnya adalah manfaat, dan dindingnya adalah integritas. Jadikan hidup kita sebuah masterpiece yang terus menginspirasi, bahkan setelah kita menjadi debu. Tetapi, bagaimana sang jenius ini mampu menyelesaikan ratusan buku dan menjalani kehidupan politik yang penuh tekanan jika kendaraannya tubuhnya gagal berfungsi? Ia tahu bahwa legasi abadi membutuhkan energi abadi. Di balik keagungan intelektual Ibnu Sina, terdapat rahasia yang paling pragmatis, sinergi tubuh dan akal. Sebagai ahli medis yang tak tertandingi, ia memahami secara dramatis bahwa pikiran yang brilian tidak dapat berfungsi maksimal di dalam tubuh yang lemah dan sakit. Filsafat medisnya menekankan pentingnya diet seimbang, tidur yang cukup, dan olahraga. Baginya, merawat tubuh adalah tugas intelektual pertama. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Tubuh yang kuat adalah kendaraan bagi pikiran yang kuat. Berapa banyak dari kita yang mengorbankan waktu tidur, mengonsumsi makanan cepat saji, dan mengabaikan gerakan fisik. Dengan alasan tidak ada waktu karena sibuk mengejar tujuan besar, kita memperlakukan mobil kita lebih baik daripada kita memperlakukan diri sendiri. Ibnu Sina menentang anggapan bahwa kejeniusan harus dibayar dengan kehancuran fisik. Ia justru membalikan logika tersebut. Kejeniusan hanya dapat dipertahankan melalui vitalitas fisik yang prima. Ia memberikan prinsip abadi. Makanan adalah obat, dan obat adalah makanan. Jika kita ingin pikiran setajam pisau bedah, kita harus memberinya bahan bakar yang bersih. Jika kita ingin daya tahan sekuat baja, kita harus melatihnya. Kesehatan bukanlah kemewahan, itu adalah modal utama kita. Tanpa modal ini, semua ambisi terbesar kita hanya akan menjadi catatan kaki yang cepat pudar karena kelelahan. Jangan biarkan tubuh menjadi penghambat impian kita. Hormati dan rawat kendaraan ini
Dengan sinergi yang harmonis antara kesehatan fisik dan ketajaman mental, barulah kita memiliki energi dan daya tahan untuk menyelesaikan karya yang benar-benar abadi. Jadikan kebugaran sebagai bagian dari disiplin ilmu kita. Disiplin ini menciptakan daya tahan untuk bekerja. Tetapi apa yang memungkinkan Ibnu Sina memulai karyanya di tingkat keunggulan yang begitu tinggi sejak awal? Jawabannya terletak pada kerendahan hati intelektual yang jarang kita temui. Ibnu Sina, meskipun seorang jenius independen, tidak pernah membangun kerajaannya dari nol. Ia adalah pembangun raksasa yang berdiri di atas bahu para raksasa sebelumnya. Seperti filsuf Yunani dalam pemikiran dan ahli pengobatan terdahulu, dalam praktik ia menyerap, mengkaji, dan kemudian menyempurnakan warisan dari peradaban masa lampau. Inilah prinsip yang menggerakkan kemajuan peradaban. Bersikap rendah hati untuk belajar dari para pendahulu adalah tanda kebijaksanaan. Kita sering terjebak dalam mitos tentang diri yang serba bisa dan inovatif dari ketiadaan. Kita takut terlihat lemah jika mengakui bahwa ide kita dibangun di atas fondasi orang lain. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pencapaian hari ini adalah hasil dari usaha para pendahulu. Seorang master sejati mengetahui bahwa untuk maju ke depan, ia harus melihat ke belakang. Ia harus menghormati mentor dan tradisi, bukan sebagai dogma yang mengikat, tetapi sebagai titik tolak yang kuat. Pikirkan ini secara dramatis. Ibnu Sina menghabiskan waktu bertahan-tahan untuk memahami dan mengkritisi karya-karya kuno. Ia memberikan kehormatan yang layak kepada sumber-sumbernya, sebelum kemudian dengan berani, ia menantang dan memperbaikinya. Ini adalah tindakan penghormatan tertinggi mengambil ilmu, menguasainya, dan kemudian mengembangkannya ke level yang lebih tinggi. Jika kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, jangan buang warisan masa lalu. Selami kedalaman tradisi kita, pahami kenapa para master melakukan apa yang mereka lakukan. Hanya setelah kita menguasai pelajaran mereka, barulah kita berhak untuk menambahkan babak baru dalam buku sejarah. Jadilah seorang murid yang rendah hati, sebelum menjadi seorang guru yang revolusioner. Setelah menyerap semua kearifan masa lalu dan mengasah pisau logikanya, Ibnu Sina mencapai titik di mana ilmu tidak lagi hanya tentang apa yang terbukti, tetapi juga tentang apa yang mungkin terjadi. Ini membawa kita pada rahasia penemuan yang paling puitis, peran imajinasi. Kita telah melihat Ibnu Sina sebagai ilmuwan yang kaku dan logis, tetapi ia juga seorang filsuf yang memahami kekuatan dahsyat dari pikiran yang bebas, terutama dalam bidang pengobatan. Ia menyadari bahwa beberapa penyakit dan penyembuhan tidak dapat dijelaskan hanya dengan bahan kimia atau anatomi. Kekuatan sugesti, keyakinan, dan mental, yaitu imajinasi, memiliki peran yang sama kuatnya. Pesan yang menggetarkan ini adalah, beri ruang bagi pemikiran kreatif di luar batas-batas logika. Ingatlah kisah penyembuhan di mana ia menggunakan keyakinan pasien untuk mengatasi penyakitnya. Itu adalah tindakan yang melampaui batas-batas buku teks, sebuah lompatan dari logika murni menuju intuisi dan kepekaan psikologis. Jika kita hanya mengandalkan fakta yang telah ditetapkan, kita tidak akan pernah membuat terobosan. Inovasi sejati lahir di persimpangan antara pengetahuan yang ketat dan imajinasi yang liar. Ini adalah kemampuan untuk melihat apa yang belum terlihat, untuk membayangkan solusi yang belum pernah dicoba. Ibnu Sina menantang kita. Apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran, bisa dicapai oleh tangan. Jangan biarkan disiplin ilmu menjadi penjara. Setelah kita menguasai semua aturan, kita harus memiliki keberanian untuk melanggar aturan itu dengan anggun. Gunakan pengetahuan sebagai fondasi, tetapi biarkan imajinasi menjadi arsitek yang merancang bangunan masa depan di zaman kita, di mana masalah begitu kompleks. Kita membutuhkan lebih dari sekadar data. Kita membutuhkan visi, kemampuan untuk melihat dunia bukan hanya sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana seharusnya. Bebaskan pikiran, izinkan imajinasi menjadi kompas rahasia yang menuntun kita menuju penemuan yang paling revolusioner.
Kini, setelah kita menyelami setiap dimensi keagungan Ibnu Sina mulai dari semangat belajar tak terbendung, hingga integritas etika yang membajak kita sampai pada titik klimaks. Apa makna dari semua ini? Bagi hidup kita, kisah Ibnu Sina bukanlah sekadar sejarah yang harus dihafal. Itu adalah cermin yang disajikan kepada kita semua. Sebuah cetak biru untuk mencapai potensi manusia yang paling tinggi. Ia hidup di tengah badai, bergerak dari satu pengasingan ke pengasingan lain, bekerja tanpa tidur, menghadapi kebuntuan, dan menantang dogma yang diyakini semua orang. Namun, dari kekacauan itu, lahirlah ketertiban abadi dalam bentuk ilmu yang menyembuhkan dunia selama 1000 tahun. Ini adalah kesimpulan yang tegas dan dramatis. Jadilah master dari diri sendiri, penguasa ilmu, dan penyembuh bagi dunia di sekitarmu. Kisah hidupnya adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk menghentikan alasan dan penundaan. Panggilan untuk memulai pekerjaan hari ini dengan intensitas seorang jenius yang tahu waktunya terbatas. Panggilan untuk menyeimbangkan logika dan etika, tubuh dan jiwa. Jangan tanyakan kepada dunia apa yang bisa diberikannya kepada kita. Tanyakan kepada diri sendiri, karya abadi apa yang akan kita ciptakan dengan pengetahuan yang kita miliki. Ya, telah memberikan kita peta jalan. Mulailah sekarang. Fokus mendalam, bekerja keras di malam hari, merenung di pagi hari, berani menentang arus, dan yang terpenting, gunakan seluruh keahlian untuk manfaat yang besar. Karena pada akhirnya, Ibnu Sina tidak hanya meninggalkan buku, ia meninggalkan teladan. Ia meninggalkan janji bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai keagungan, asalkan ia mau membayar harganya. Jangan menunggu izin, jangan menunggu guru. Ambillah kendali penuh atas takdir intelektual dan spiritual kita. Hidup adalah perjalanan menuju kebijaksanaan tertinggi.